Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat garis semuanya. Kali ini Fem Corner di edisi spesial banget kali ini kita menghadirkan bintang tamu, atau bisa kita sebut sebagai pemateri, ya pasti yang ganteng kali ini ya. Boleh dong Kak diperkenalkan namanya buat menyapa teman-teman di depan sana. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfanda. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Untuk saat ini masih di semester 7 dan insya Allah sebentar lagi juga udah masuk di semester 8, Mbak Lala. Iya benar banget. Nah teman-teman, gak cuma dengan nama Mas Alfanda doang yang biasa kita kenal, tapi kita juga perlu mengenal beliau sebagai apa nih Mas? Aktivis? Sebagai pegiat. Aktivis, pegiat, oke. Kita sebut beliau sebagai presma kita kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Mas Alfanda atas terpilihnya sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Ponorogo periode tahun 2020-2021. Nah kali ini Mas, kita akan membahas sedikit-sedikit nih tentang seperti tadi yang udah disinggung sama Mas Alfanda, kita membahas tentang aktivis nih. Sebenarnya aktivis itu kalau suruh memilih antara IPK atau keorganisasian nih Mas, menurut Mas Alfanda sendiri seberapa pentingkah nih organisasi bagi Mas Alfanda? Oke ya, sebelumnya gini, kita bahas dulu terkait aktivis ini. Iya benar. Nah, aktivis ini kalau boleh saya katakan bisa aktif di organisasi ataupun aktif di dalam kelas. Jadi mahasiswa ini bisa dikatakan aktivis ketika aktif di organisasi dan juga aktif di kelas. Kemudian kalau Mbak Lala mengatakan, bagi saya lebih penting mana antara IPK dengan organisasi. Oke Mbak Lala, kalau kita sering dengar para tokoh, saya lebih cenderung kemarin mendengarkan kata-kata dari Pak Anies Baswedan. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa kehidupan nyata, real life seorang ini setelah beliau lulus kuliah. Artinya setelah lulus kuliah, kita benar-benar berada di kehidupan yang nyata, Mbak Lala. Nah, beliau menganalogikan seperti ini. Saat kita kuliah, ini kita seperti belajar berenang. Bukan, maksudnya kehidupan ini seperti berenang. Saat kita di mahasiswa, saat kita belajar di kampus, ini kita belajar berenang di kolam renang. Kemudian kehidupan nyata, artinya setelah kita lepas dari kuliah, kita memegang gelar sarjana, itu kehidupan kita seperti kita berenang di laut. Nah, kemudian ketika kita belajar di kolam renang, kita tahu suhu kolam renang mungkin, kemudian tekanan airnya mungkin. Nah, kita belajar di situ. Nah, ketika kita sudah masuk di real life-nya, kita sudah berenang di laut. Nah, maka dari itu kita harus belajar dulu bagaimana cara kita berenang, bagaimana cara kita supaya tidak tenggelam. Ini belajar benar-benar di mahasiswa ini. Kemudian, kalau saya mengatakan organisasi dan IPK ini seperti mata logam, Mbak, uang logam. Nah, yang salah satunya kalau dibalik ini kan saling apa ya? Saling melengkapi. Kalau salah satunya katakanlah satu sisi di mata uang logam ini hilang, katakanlah seperti itu, laku nggak uang itu? Pasti enggak dong Mas. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya bagaimana pentingnya organisasi dengan IPK samanya seperti itu. Seperti uang logam, Mbak. Iya benar. Gitu. Berarti secara nggak langsung mereka tuh saling melengkapi ya Mas. Betul. Ya. Jadi tanpa ada yang satunya tidak lengkap, tanpa ada yang satunya nggak sempurna. Betul. Nah jadi teman-teman, seperti yang udah digambarkan Mas Alfanda tadi, sebenarnya IPK sama organisasi itu dua-duanya penting. Soalnya apa? Di real life yang sebenarnya kita tuh bakal menghadapi kehidupan sebenarnya kita tuh setelah kita di jenjang kuliah ini ya Mas ya. Nah kalau misalnya kita melihat nih, kan banyak nih orang-orang yang aktivis yang katanya mereka aktivis organisasi, tapi mereka melupakan nih belajar mereka, melupakan sistematika apa sih yang harus saya dapat dari kuliah ini, kayak gitu kan Kak. Nah benarkah nih kalau misalnya ikut organisasi itu menyita banyak waktu kita? Oke, jadi gini, memang banyak sekali Mbak Lala, kawan-kawan kita yang sama juga sebagai mahasiswa, kemudian aktif di organisasi, kemudian lupa dengan tugasnya sebagai mahasiswa. Benar sekali. Benar kan seperti itu? Oke, kalau kakak-kakak kita pernah berkata seperti ini, bukan syarat sih, hasil dari kita kuliah itu kan kita mendapat ijazah. Iya kan? IPK sebagai penentu kita untuk dipanggil. Namun ketika kita sudah dipanggil oleh perusahaan, katakanlah seperti itu, tanpa kita belajar berorganisasi, kita tidak tahu caranya berkomunikasi yang baik. Benar sekali. Oke. Kemudian bagaimana kawan-kawan kita yang hari ini kemudian
hanya aktif di organisasi tapi tidak melupakan kuliah. Yaitu mungkin karena egosentrisnya mereka, bahwa saya merasa mencintai organisasi ini, kemudian saya lebih banyak ilmunya di sini, dan meninggalkan tugasnya sebagai mahasiswa di bangku kelasnya begitu. Iya. Karena memang gini Mbak Lala, pelajaran yang kita dapat ini lebih banyak ketika kita berada di luar. Kalau kita di kelas, kita hanya berkutat pada, katakanlah Mbak Lala sebagai mahasiswa bahasa Inggris. Apa Mbak Lala biasanya yang dipelajari di bahasa Inggris? Ya mungkin seperti grammar, speaking. Mungkin hanya berkutat pada grammar. Iya. Namun ketika Mbak Lala aktif di Pick Air ini, katakanlah banyak sekali yang didapat Mbak Lala kan begitu. Iya, Kemudian akhirnya egosentrisnya tumbuh, bahwa saya mencintai ini loh, ini dunia saya begitu. Nah makanya mahasiswa hari ini tidak boleh seperti itu. Kita harus mencintai organisasi, tapi kita tidak boleh lupa dengan dunia kelas kita. Seperti yang itu tadi, pelajarannya Mbak Lala, grammar dan sebagainya gitu ya Mbak Lala. Iya. Tapi pernah nggak sih Mas Alfanda tuh merasa kayak, wah aku harus mementingkan organisasi nih daripada kelasku, kelas nanti aja lah kayak gitu. Pernah nggak Mas? Satu sisi lain pernah Mbak Lala. Iya. Jadi gini, memang benar hari ini katakanlah organisasi yang kita berada di situ sedang kalut-kalutnya. Maka harus ada komunikasi yang baik dengan dosen yang mengajar kita. Oh ya Bu, katakanlah kan kita nggak masalah. Kita belajar di organisasi, kita belajar komunikasi. Kita komunikasi yang baik dengan dosen, insya Allah ada kok toleransi dari dosen gitu. Oke. Benar sekali. Jadi kita harus emang lebih sering berkomunikasi dengan dosen. Betul. Ya Kak ya. Nah gini nih Mas, kan banyak bertanya-tanya nih. Sekarang Mas Alfanda udah semester 7 nih, udah masuk masa-masa skripsi ya kalau dibilang. Apalagi kalau masa skripsi itu udah pecah belah, pusing kayak gitu. Nah gimana sih cara baginya Mas Alfanda nih, apalagi ini kita udah masuk ke pengurusan di BEM Universitas, pasti lebih banyak yang diemban. Menurut Mas Alfanda gimana cara manajemennya kayak gitu? Kalau saya sendiri ya lebih manajemen waktu. Jadi usahakan gini, kalau kita pagi katakanlah bangun tidur jam berapa sih? Jam 5, ya mungkin kan produktif kita untuk kegiatan biasanya jam 7 sampai jam 10. Itu biasanya kita mungkin kuliah. Iya benar. Ya kan. Kemudian kalau kita di pandemi ini kan kita kuliah secara daring. Sama dengan organisasi kan begitu. Nah, mungkin jam 7 sampai jam 10 kita bisa masuk kuliah. Kemudian setelah itu kita bisa aktif di organisasi, baru nanti jam malam kita gunakan untuk skripsi, belajar dan sebagainya. Berarti bener sih, kata banyak orang kata dari beberapa pemateri sebelumnya juga, kita tuh harus bener-bener bisa mengatur waktu nih Mas. Cuman kan kadang masalahnya mahasiswa sekarang ini tuh waktu banyak, waktu luang banyak, kuliah juga longgar kan, organisasi juga mulai berkegiatan lagi nih bulan-bulan ini. Nah mereka langsung berpikir, alah nanti aja lah kuliahnya kayak gitu. Menurut pandangannya Mas Alfanda nih, apakah kita tuh bisa mengutamakan kesibukan organisasi kita ketika kita tuh sebenarnya membutuhkan gini bahasanya bingung aku Mas. Ada dua jalan, satu organisasi, satu akademik kita. Nah ketika kita merasa ini udah agak longgar nih gitu, aku di organisasi terus, ternyata keterusan kayak gitu Mas, kayak sampai meninggalkan akademiknya. Gitu gimana Mas? Menurut Mas Alfanda apakah sebenarnya kayak gitu masih bisa ditoleran gitu atau enggak gitu? Kalau bahasanya bukan toleran Mbak Lala. Apa nih? Jadi masih bisa diperbaiki nggak begitu? Oke, iya benar. Ketika kita keterusan masuk di organisasi tanpa memikirkan akademik begitu. Iya. Saya rasa masih bisa. Jadi kalau bedanya aktivis, bedanya mahasiswa hari ini dengan kakak kita mungkin di tahun 90-an. Ya. 90-an ya benar. Nah, bedanya seperti itu. Kuliah cepat, artinya kuliah tepat waktu pada masa itu, pada masa kakak-kakak kita di era 90-an mungkin jadi bahan ejekan Mbak Lala. Oh, gitu. Pernah mendengar itu atau pernah membaca itu? Iya, pernah. Nah, kalau hari ini ketika kita molor kuliahnya, nah bisa jadi juga bahan ejekan buat teman-teman kita. Iya, benar. Makanya keduanya ini saling mendorong supaya kita aktif di organisasi, tapi kita juga lulus tepat waktu. Oh, gitu. Iya. Ada lagi Mas, ini sebenarnya agak out of the box sih, cuman aku agak kepo aja nih. Menurut pandangan Mas Alfanda, kan mungkin kalau semester akhir kan udah banyak yang internship, magang, dapat uang nih, kerja mungkin. Nah mereka lebih asik nih buat kerjanya. Seperti salah satu contoh teman saya kemarin, malah dia itu dengan
kurang enaknya tuh dia meninggalkan akademinya Mas. Kayak ya udahlah aku udah kerja kok. Banyak teman-teman aku yang kayak gitu Mas. Nah, menurut Mas Alfanda, apakah pandangan ini tuh benar ketika kita udah bisa mencari uang, ya udahlah kuliah buat apa sih, orang aku udah dapat uang juga gitu? Kalau saya Iya, sangat benar. sangat benar. Soalnya saya juga ini, teman-teman saya pun banyak yang seperti itu. Mm-mm. Toh juga banyak yang gini Mbak Lala. Mereka kuliah, teman-teman saya banyak yang kuliah, tapi juga kerja. Iya, Dan dia tidak aktif di organisasi karena dia kerja untuk membayar kuliahnya. kuliah. Iya. Tapi yang saya sayangkan adalah ketika mereka kuliah, kemudian disambi kerja, tapi meninggalkan kuliahnya untuk Kuliahnya. kerjanya. Iya. Nah ini benar-benar ada begitu loh teman-teman kita yang seperti Iya, itu. teman kita banyak yang seperti Iya itu. memang. Jadi kalau seperti itu ya apa di awal mereka kuliah ini katakanlah sampai di semester 3 karena aktif katakanlah aktif di perkuliahannya, lagi seneng-senengnya Iya. masuk di perkuliahan, kemudian di semester agak tinggi semester 5, 6, 7 mungkin ya. Kemudian mereka lebih senang dengan pekerjaannya karena sudah mendapat Iya. uang. Ya mereka akhirnya gini. Mungkin kalau paradigmanya gini, Mbak. Saya lebih mementingkan uang ini karena saya sudah punya uang. Iya. Tujuannya kuliah untuk apa? Mm-mm. Mereka seperti itu. Akhirnya tujuan kuliah juga untuk kerja. Sekarang saya sudah kerja, buat apa lagi saya harus meneruskan kuliah? Mungkin itu pemikiran dari teman-teman kita yang meninggalkan akademik demi pekerjaan. Demi pekerjaan. Soalnya memang benar, terkadang ketika kita sarjana pun kita belum tentu bisa Betul. menghasilkan uang ke depannya. Nah, jadi buat teman-teman di rumah nih, jangan beranggapan buruk tentang negatif. Oh, kalau misalnya teman kita udah dapat pekerjaan, mereka meninggalkan akademik, dan itu sungguh-sungguh benar di luar. Ya apa sih nggak seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus mendukung prioritas orang. Siapa tahu prioritas mereka itu yang bisa mendukung kehidupan mereka lebih baik ke depannya. Betul. Ya Mas ya. Nah ini nih, ini ada satu pertanyaan. Iya. Mungkin menutup pertanyaan terakhir nih Mas. Cuman ini adalah pertanyaan ditanyakan orang-orang semuanya. Gimana kalau misalnya nih Mas, kita menanyakan tentang apa sih sebenarnya tujuan utama Mas Alfanda nih untuk mengikuti organisasi yang sebanyak itu ya kan? Seperti yang saya tahu Mas Alfanda aktif di organisasi satu ini, sekarang mengemban di organisasi satu ini, terus IPK juga penting, akademisi juga penting. Yeah. Menurut Mas Alfanda nih, tujuan utamanya nih bagi pribadi Mas Alfanda apa? Ya, pertama Mbak Lala, Iya. karena memang soft skill itu tidak bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan. Kita butuh caranya bagaimana meningkatkan pola pemikiran, Iya. kita butuh bagaimana caranya berkomunikasi, kita butuh tujuan. Iya. Nah itu kita dapatkan di organisasi. Iya. Nah, tapi kalau saya mengartikan sendiri, saya tidak boleh melupakan kuliah saya. Iya. Saya penting, saya sudah berproses dari awal, saya sudah memulai, Iya. dan saya juga harus mengakhiri. Iya. Kalau saya katakan, semua yang diawali dengan bismillah, nggak boleh diakhiri di tengah-tengah. Iya, benar banget. Karena nih teman-teman, jadi kita dapat quotes di hari ini tuh, apapun yang sudah dimulai dengan bismillah, jangan diakhiri tengah-tengah ya Mas ya. Iya. Soalnya emang harus dituntaskan. Sayang kalau udah bismillah kenapa nggak alhamdulillah gitu ya Mas ya. Betul. Oke, jadi teman-teman itu tadi seputar pertanyaan kita. Cuman kayak sayang banget nih kalau bisa diakhiri dengan pertanyaan gitu aja nih Mas. Nah, seperti kita tahu nih Mas Alfanda, karena Mas Alfanda ini mengemban sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Betul. Ponorogo tahun ini nih, yang tentunya wah itu nggak main-main lah itu. Boleh dong apa yang ingin Mas Alfanda sampaikan nih buat teman-teman di rumah tentunya, atau buat teman-teman di Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa hari ini, ataupun yang akan menjadi mahasiswa karena kita sudah buka pendaftaran Iya, Pak ya benar, di PMB. pendaftaran baru. Jadi gini, mahasiswa hari ini kan banyak sekali halangan dan rintangannya. Contoh hari ini kita dihadapkan dengan pandemi. Harapan saya ke depan kawan-kawan, setelah pandemi ini ya mungkin pergeseran organisasi sangat signifikan Pak. Iya. Minat dan bakatnya teman-teman tidak diasah. Iya. Kemudian minat di organisasinya mulai menurun. Iya. Saya harapkan kawan-kawan nanti setelah masuk di mahasiswa, karena persentase orang masuk di SD itu berjuta-juta Mbak. Iya. Tapi ketika masuk di perkuliahan, masuk menjadi mahasiswa hanya berapa ribu saja. Iya, benar, Ini benar. skala Indonesia. Iya, sekalian. Nah maka dari itu kawan-kawan di sini, ya kita sebagai mahasiswa, mahasiswa kita tinggi sekali begitu. Nah jadi organisasi penting, kemudian akademik penting, ya itu dua ini jangan sampai dihilangkan.
minat dan bakat teman-teman harus diasah di organisasi ini. Karena ya kita lulus kuliah hanya mendapat ijazah, kita soft skill dan sebagainya kita dapatkan di organisasi. Maka dari itu, dua yang saya tekankan untuk teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru, akademik penting dan aktif di organisasi penting. Itu Mbak Lala. Oke Mas, ada lagi nih, satu lagi nih sebenarnya, tapi gak pertanyaan aja sih, cuman aku pengen tahu ada nggak pengalaman penting bagi Mas Alfanda yang bisa di-share ke teman-teman buat menggugah motivasi mereka lagi nih dari apa yang disampaikan sebelumnya. Jadi ini mungkin saya aktif di organisasi lama Mbak Lala. Iya. Saya pernah aktif di organisasi namanya Hizbul Waton. Ini kepanduannya milik Muhammadiyah. Iya. Saya aktif di situ. Jadi ketika saya mengikuti HW ini, saya jadi banyak tahu hal Mbak. Iya. Tanpa HW, saya nggak mungkin pernah ke UM Metro. Iya. Saya nggak mungkin ya. Saya tidak tahu Monas. Saya nggak tahu Jakarta. Saya nggak tahu Kalimantan. Saya nggak tahu Metro. Artinya bukan saya yang membawa organisasi ini, tapi organisasi yang akan membawa saya. Iya. Mungkin itu pengalaman terbaik saya yang sampai saat ini saya kenang ya. Saya di organisasi ini dibawa kemana-mana dan happy-nya itu. Secara nggak langsung kita tuh bisa around to the world atau kita betul. bisa berputar-putar Indonesia tuh karena Iya. organisasi ini ya Mas ya. Nah teman-teman itu tadi nih, jadi kita nggak usah berpikir negatif dulu. Semua orang yang ikut organisasi atau aktivis di organisasi, mereka tuh selalu mengesampingkan akademisnya. Ternyata tidak, masih banyak orang yang peduli tentang nilai-nilai kuliah itu sendiri ya betul. Mas ya. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian hanya berdiam diri di rumah nih saat ini, kalian mulai menurun nih rasa-rasa atau ruh kejiwaan untuk berorganisasi mulai ditingkatkan lagi. Karena seperti yang disampaikan Mas Alfanda tadi, banyak banget manfaatnya. Salah satunya kalian tuh bisa kemana-mana dengan organisasi Betul. ini, ya nggak Mas? Kalian tuh bisa mendapatkan soft skill yang nggak kalian dapatkan di kelas dan bisa kalian terapkan di dunia luar, ya nggak Mas? Betul. Terakhir Mas, boleh dong motivasi quotes-nya nih buat teman-teman semuanya. Apa ya untuk coach? Atau mungkin moto hidupnya Mas Alfanda boleh di-share ke teman-teman yang lainnya biar jadi tagline hari ini gitu Mas. Diam adalah emas, tapi melawan adalah berlian. Keren banget teman-teman. Diam adalah emas, melawan adalah berlian. Itu yang akan menjadi akhir kita kali ini. Di sesi kali ini, karena kita sudah dihadiri orang yang spesial banget, tentunya dengan banyak ilmu banget. Nah, jangan tunggu dan jangan lewatkan lagi untuk Pick Fam Corner untuk di episode berikutnya dengan orang-orang hebat tentunya. Oke? Tapi Mas, kita melakukan satu hal. Dari tadi kita belum salam genre loh Mas. Coba kita salam genre dulu ya teman-teman. Salam genre. Salam. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa salam genrenya di mana-mana dan jangan lupa untuk tingkatkan terus kreativitas kalian dan produktivitas kalian meskipun di masa pandemi ini. Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan juga masih dalam masa PPKM. Jangan lupa 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas dan yang terakhir adalah memakai masker.